Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan untuk materi perkuliahan kimia dasar, yaitu tentang reaksi kimia. Ya, jadi bila di minggu lalu Anda telah mempelajari segala hal tentang molaritas, kali ini akan sedikit saya lanjutkan dan akan kita mengenal, ya, akan saya kenalkan Anda dengan reaksi kimia. Ya, jadi intinya reaksi kimia itu butuh yang namanya reaktan. Ya, reaktan itu adalah bahan kimia yang mengalami perubahan. Jadi ada sesuatu atau ada suatu zat kimia yang bereaksi, namanya reaktan. Proses reaksi kimia itu adalah mengubah reaktan ini menjadi produk, ya, atau bahan kimia yang terbentuk dalam suatu reaksi. Jadi dalam suatu reaksi kimia itu selalu ada bahan yang berubah bentuk atau yang mengalami reaksi yang disebut reaktan, dan ada bagian yang disebut produk atau hasil reaksi tadi. Ya, jadi secara garis besar atau secara umum, reaksi kimia itu adalah reaktan menjadi produk. Misalnya contohnya seperti ini, ya. Ini ada CH4, fase gas. CH4 itu metan. Dia bereaksi dengan oksigen, dua molekul oksigen menghasilkan CO2 gas dan H2O. Segala sesuatu atau segala bahan kimia yang ada di sebelah kiri tanda panah ini kita sebut sebagai reaktan. Jadi pada set reaksi ini yang menjadi reaktan adalah CH4 dan O2. Sementara yang menjadi produk itu adalah CO2 dan H2O atau segala hal yang ada di sisi kanan dari panah ini. Panah ini menandakan suatu perubahan reaksi. Nah, bila kita baca, artinya bahwa satu molekul gas metan CH4 ini bereaksi dengan dua molekul gas oksigen, dia akan menghasilkan satu molekul gas karbon dioksida dan dua molekul uap air atau air dalam bentuk gas. Ya, jadi secara umum persamaan pada reaksi kimia itu selalu harus ada yang namanya reaktan, selalu ada yang namanya produk. Nah, tapi biasanya nanti ada lagi sedikit aksesoris kecil agar reaksi kimia itu menjadi lebih bisa dimengerti. Nah, jenis-jenis reaksi kimia yang ada, yang umum ada, pertama yang paling umum itu sebenarnya adalah reaksi kombinasi. Jadi bila ada lebih dari satu reaktan, misalnya ini ada natrium dan klor, dia bereaksi mengkombinasi menjadi satu, ada menjadi NaCl. Artinya bahwa jumlah molekul reaktan itu lebih banyak daripada produk. Maka itu kita bisa sebut sebagai reaksi kombinasi. Menggabungkan lebih dari satu molekul, menggabungkan lebih dari satu reaktan. Sementara kebalikannya itu adalah reaksi dekomposisi. Artinya bahwa satu reaktan itu menjadi lebih dari satu produk. Misalnya H2O itu terdekomposisi menjadi H2 dan O2. Artinya bahwa jumlah produk itu lebih banyak, jumlah molekul produk lebih banyak daripada jumlah molekul reaktannya. Itu kebalikan dari reaksi kombinasi atau disebut reaksi dekomposisi. Nah, sementara ada yang namanya reaksi substitusi. Jadi misalkan ada substitusi Zn dengan CuSO4. Ini bereaksi, seng bereaksi dengan tembaga sulfat, ya, menjadi seng sulfat dan tembaga, di mana Zn dan Cu sini bertukar posisi atau bersubstitusi. Artinya bahwa Zn ini kemudian bereaksi dengan SO4 dan Cu, ikatan antara Cu dengan SO4 ini melepas. Ini disebut substitusi tunggal. Sementara ada juga disebut substitusi ganda. Misalnya ini H2SO4 dengan NaOH menjadi Na2SO4 dan H2O. Kita lihat di sini bahwa hidrogen yang ada di SO4 ini bertukar posisi dengan natrium yang ada di OH, sehingga dia menjadi Na2SO4 dan H2O. Ini disebut substitusi ganda.
Ada lagi yang secara umum ini reaksi pembakaran. Jadi dia bukan substitusi, bukan dekomposisi, tapi kita bisa bilang dia reaksi pembakaran. Secara umum reaksi pembakaran adalah bila suatu rantai karbon ya, misalnya ini C3H8, ini adalah propana, dibakar, artinya dibakar itu adalah direaksikan dengan oksigen pada kondisi panas, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, jadi secara umum suatu rantai karbon bila dia terbakar secara sempurna maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah reaksi pembakaran. Ada lagi bentuk reaksi lain yaitu redox, yaitu reduksi dan oksidasi. Ini lebih kepada pengurangan dan penambahan ion. Jadi muatan. Ini bukan lagi tentang ikatan molekul tapi lebih kepada muatan. Bahwa misalkan kita lihat di sini oksigen yang di sisi reaktan itu kan dia minus 4 muatannya, sementara yang ada di produk itu minus 6. Berarti terjadi reduksi, pengurangan ion, sementara oksidasi terjadi penambahan ion. Ini jenis-jenis reaksi kimia yang umum ada di sekitar kita. Lalu bagaimana reaksi kimia itu bisa terjadi ya? Sebenarnya reaksi itu kan harus paling tidak ada tubrukan antar molekul ya. Jadi dua molekul yang ingin bereaksi itu harus saling bertemu. Ya, harus saling bertemu sehingga terjadi transfer energi. Nah, akibat ada transfer energi, energi tersebut kemudian bisa digunakan untuk memecah atau membentuk suatu ikatan. Kita ambil contoh reaksi ini ya, ada suatu senyawa yang terdiri dari unsur A dan unsur B ya. AB dia bereaksi dengan C. Kita inginkan supaya produknya adalah Ca. Senyawa dengan komposisi C dan A dan B-nya lepas ya. B-nya lepas dari senyawa A. Nah, opsi 1 bagaimana reaksi ini bisa terjadi? Opsi pertama adalah membentuk reaksi kombinasi. Artinya AB ini kemudian dia dikombinasikan dengan C, membentuk reaksi kombinasi sehingga terbentuk satu molekul, satu senyawa CAB yang terdiri dari C, A, dan B yang saling berikatan satu sama lain. Baru kemudian terjadi dekomposisi bahwa C, AB ya satu molekul ini pecah jadi Ca dan B. Kita dapat sesuai rencana. Ini adalah opsi pertama. Atau bisa juga opsi kedua, dari molekul AB ini dia memecah, artinya terjadi dekomposisi terlebih dahulu. Ya, kalau di opsi 1 ini kan yang ada adalah kombinasi terlebih dahulu. Tapi di opsi 2 ini terjadi dekomposisi terlebih dahulu sehingga membentuk 3 zat berbeda, A, B, dan C. Ya, ada AB plus C, kemudian menjadi A plus B plus C. Baru kemudian terjadi kombinasi antara A dengan C menjadi Ca plus B. Dua-duanya sama-sama dapat ya, dua-duanya sama-sama dapat, tapi ini nanti akan berpengaruh mana yang lebih baik itu tidak bisa dipastikan. Ini nanti akan dilihat juga pengaruhnya, pengaruh suhu, pengaruh tekanan, pengaruh kecepatan reaksi dan segala macam. Tapi intinya apa? Intinya bahwa untuk mencapai suatu produk pada reaksi kimia itu jalan menuju ke sana itu tidak hanya satu. Ini baru 2 opsi yang mungkin. Sebenarnya opsinya bisa lebih banyak lagi. Artinya sebenarnya prinsipnya adalah ada yang namanya pemecahan dan pembentukan ikatan. Tinggal yang mana dulu, apakah dipecah dulu baru diikat atau diikat dulu baru dipecah. Bisa berbagai cara untuk menjadikan suatu reaksi kimia. Nah, untuk mengatur reaksi kimia supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu biasanya kita butuh yang namanya katalis. Katalis ini fungsinya adalah mempercepat reaksi dan mengurangi energi aktivasi. Ya. Jadi kebutuhan katalis pertama itu dia memberikan tempat bereaksi. Ya, misalnya ini reaksi yang kita inginkan ya. Ini reaksi yang kita inginkan. Senyawa AB direaksikan dengan C membentuk Ca plus B. Nah, misalnya tanpa katalis ya, senyawa AB bereaksi dengan C dikombinasi membentuk senyawa ABC. Nah, namun bisa saja terjadi kesalahan reaksi ya, harusnya Ca yang lepas ya, tapi ternyata malah BC
yang menjadi yang tetap. Malah terbentuknya A plus BC, bukan B plus CA. Misalnya tanpa katalis kita sulit untuk memprediksi kira-kira mana yang lepas dari suatu reaksi dekomposisi. Tapi dengan adanya katalis, misalkan dalam hal ini K ya, jadi reaksi AB plus C, ini kita reaksikan dulu dengan katalis, sehingga katalis itu bereaksi dengan AB. Sehingga ABK plus C. Bila kita nanti belajar secara stereokimia bahwa K ini nanti kita akan milih katalis K ini yang cenderung bereaksi dengan B, menghabiskan tempat bereaksi B. Sehingga mau tidak mau C itu nanti akan bereaksi dengan A. Akan berada di sisinya A, karena B ini diblok. Nah, beda dengan sebelumnya, kalau tanpa katalis kan C itu bisa saja dengan B, bisa dengan A. Anggaplah dia dengan B gitu kan, karena lebih mudah bereaksi dengan B. Tapi karena B ini sudah diblok oleh si K, maka mau tidak mau C akan bereaksi dengan A. Sehingga kemudian C, A, BK ini kemudian pecah menjadi CA plus BK. Secara langkah lebih panjang, tapi akan lebih mendapatkan kepastian. Jadi ini fungsi katalis pertama adalah memberikan tempat bereaksi. Jadi mau tidak mau, dia akan memaksa satu gugus ini untuk bereaksi di tempat lain. Ini fungsi yang pertama katalis, untuk menjamin bahwa kita mendapatkan reaksi yang diinginkan. Nah, fungsi lain dari katalis itu dia bisa memberikan jalur reaksi baru. Ya, jalur reaksi baru. Jadi pertama misalnya tadi tetap dengan awalnya seperti ini, kalau tanpa katalis ya, kalau tanpa katalis dia tidak mau, C tidak mau bereaksi dengan A. Nah, misalnya dengan katalis AB plus C, katalisnya bereaksi dulu dengan C ya, sehingga AB plus KC. Baru kemudian akan dilakukan reaksi substitusi. AB plus KC menjadi CA plus BK. Nah, ini menjadi substitusi, misalnya karena adanya K di C ini sehingga secara ion mungkin nanti jadi terpenuhi, sehingga akan terjadi CA plus BK. Ini juga memberikan jalur reaksi baru, artinya kita kalau sebelumnya hanya kombinasi dan dekomposisi, maka dengan adanya K ini memungkinkan terjadinya reaksi substitusi. Ini fungsi katalis yang lain. Tapi untuk memastikan apakah katalis itu benar-benar bekerja seperti ini, pemilihan katalis itu nanti menjadi lebih penting. Ya, katalisnya harus sesuai, jumlahnya sesuai, dan segala macam, itu tidak kita pelajari di sini. Di sini saya memberikan pengetahuan dasar bahwa untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan pada suatu reaksi kimia itu butuh yang namanya katalis. Jadi katalis itu fungsinya bisa untuk memaksa tempat bereaksi, atau dia juga bisa memaksa jalur reaksinya berubah. Nah, ilmu dasar mengenai perhitungan reaksi kimia itu kita sebut sebagai stoikiometri, ya, atau perbandingan kuantitatif antara reaktan dengan produk. Kita ambil contoh reaksi pembentukan gas amonia ini ya, mulai dari nitrogen ditambah 3 molekul hidrogen menjadi 2 molekul amonia. Ya, secara umum ya, bahwa di N2 ini ada 1 molekul, di H2 ada 3 molekul, ya, di koefisiennya 3, dan di NH3 ada 2 molekul, koefisiennya 2. Atau secara jumlah molekul, sesuai bilangan Avogadro, N2-nya ada 1, berarti 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul, sementara untuk H2 yang 3 berarti 3 kalinya. Atau sebenarnya ini setara dengan 1 mol N2 direaksikan dengan 3 mol H2, dia akan menjadi 2 mol NH3. Artinya bahwa pada kondisi ini ya, kita harus melakukan penyetaraan jumlah atom ya. Kita lihat di sisi kiri N2 ada 2 ya, dan di sebelah kanan N2-nya juga ada 2 kali N ini. H2-nya ada 6, 3 dikali 2 ini ya, koefisien 3 dikalikan 2, dan di sebelah kanan juga ada 6, 2 kali 3. Artinya jumlah kiri dan kanannya ini sudah setara, maka kita bisa bilang bahwa pada reaksi ini 1 mol N2 itu akan menghasilkan atau setara dengan 2 mol NH3 pada reaksi ini ya, dan seterusnya. Artinya bahwa misalkan kita melihat dari perbandingan ini, misalnya ada 6 mol H2 yang bereaksi sempurna dengan N2 membentuk NH3, maka berapa NH3 yang dihasilkan? Kita lihat lagi di dasar ya, persamaan dasar ini, bahwa untuk membentuk
2 molekul NH3, dia membutuhkan 1 molekul N2 dan butuh 3 molekul H2. Ya, jadi untuk menghasilkan produk ini 2NH3, bahan bakunya itu harus ada N2 dan H2. Jumlahnya berapa? N2-nya 1 mol, H2-nya 3 mol. Nanti dapatnya 2NH3. Berarti kalau mau dapat satu saja NH3, ya dibagi 2 semua. Berarti N2-nya cukup setengah mol, H2-nya cukup 1,5. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang bereaksinya H2-nya 6. H2-nya 6, bereaksi sempurna dengan N2. Reaksi sempurna 6 itu kan adalah 3 kali 2 ini kan. Ya. Nah, 3 kali 2, artinya kalau H2-nya 6, artinya 2 kali lipatnya, maka NH3-nya juga akan menjadi 2 kali lipatnya, atau 4. Ya. Jadi, di sini berlaku perbandingan kuantitatif yang sama. Karena dengan catatan dia bereaksi sempurna. Kalau bereaksi tidak sempurna itu nanti beda lagi perhitungannya. Ada yang namanya reaksi pembatas dan sebagainya, konversi, yield, dan lain-lain. Itu tidak di kuliah ini. Jadi pada kuliah ini kita asumsikan bahwa semua reaksi itu setimbang dan sempurna. Artinya misalnya ada 6 mol yang bereaksi sempurna, H2 ya, dia bereaksi sempurna kan 6. Kebutuhannya 3, artinya 2 kali lipat. Maka kalau dia sempurna, hasilnya juga 2 kali lipat. Misalnya H2-nya hanya 1 mol, artinya dibagi 3 ya, sepertiganya ya otomatis hasilnya juga sepertiganya. Begitu, artinya untuk kesetimbangannya. Jadi suatu reaksi kimia yang sempurna itu apabila kita menambahkan reaktannya 2 kali, ya otomatis produknya akan jadi 2 kali. Kita bagi setengah, ya produknya juga akan setengahnya saja. Begitu seterusnya. Ini soal latihan ya, bisa Anda baca sendiri. Artinya kita tetap menggunakan rumus molekul persamaan mol yang ada di minggu lalu ya, bahwa mol itu adalah massa dibagi dengan nomor massa relatif dari atom ataupun senyawanya.